Shalom dan selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama berdiri untuk meneruskan ibadah kita pada pagi ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tak ada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus Allah Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Walaupun kita pakai mask, tapi kita boleh senyum juga kan? Jadi mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita katakan bahwa tak berkesudahan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan,
kerinduan hati kami Tuhan. Supaya Engkau menyatukan kami semua ya Tuhan. Untuk menyatakan rahmat-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan sepanjang. Haleluya Yesus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita angkat suara kita jemaat Tuhan, ini doa kita kepada Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah sahabat kami yang sangat baik ya Tuhan. Menolong kami yang sangat setia. Saat ini Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, Engkau sendiri yang membuka pemikiran kami Tuhan. Telinga rohani kami mendengar kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Beracaralah ya Tuhan, tegurlah ya Tuhan, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Dan jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengatakan amin. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, Engkau mengajak kami melalui anak-Mu bahwa kasih memenuhi hukum. Perkenankan agar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mendengar pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil daripada 1 Korintus pasal 11 ayat 27 hingga 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Inilah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Pembacaan Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 26 ayat 26 hingga 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih peluang yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi kami berdoa supaya Tuhan tenangkan pikiran hati kami, dan kami mengizinkan Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami diberkati, kami dikuatkan ketika kami mendengar firman-Mu dan mengerti makna perjamuan suci yang selama ini kami lakukan di gereja. Kami berdoa supaya melalui perjamuan suci ini, hubungan dalam community, hubungan sebagai jemaat di Gereja Good Samaritan ini akan menjadi semakin kuat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Dari minggu ini kita akan meneruskan siri khotbah yang diambil dari 1 Korintus pasal 11, mulai dari ayat yang ke-27 hingga ke-34, tetapi Anda juga boleh membaca mulai dari ayat 17 hingga ayat yang ke-34. Itu
di bawah tajuk kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Tetapi tajuk yang kita pelajari pada hari ini yaitu community dalam satu tubuh. Nah, kalau kita bercakap tentang satu tubuh, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Satu tubuh. Apa yang terlintas dalam pikiranmu? Adakah maksudnya ada 2 tubuh, 3 tubuh, 4 tubuh? Dikatakan di sini satu tubuh. Nah, apabila kita bercakap satu tubuh, artinya itu bercakap tentang kesatuan. Kesatuan. Tidak ada 2-nya, tidak ada 3-nya, tidak ada 4-nya. Kesatuan. Jadi apabila kita bercakap community, itu masyarakat atau jemaah dalam satu tubuh, kita tidak bercakap tubuh itu tubuh manusia, tapi kita bercakap itu satu tubuh dalam Tuhan. Satu tubuh dalam Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi di gereja Korintus, jemaat Korintus, mereka ini dari awal-awal lagi kita membaca masalah yang mereka hadapi itu mereka berkelompok-kelompok, mereka berpecah. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. Dan itu sudah dibahas oleh Paulus. Tetapi dalam perjamuan malam atau dalam perjamuan Tuhan, kalau kita kenal hari ini perjamuan suci, rupa-rupanya mereka masih ada perpecahan di sana. Mereka berkelompok-kelompok. Tetapi kali ini antara orang kaya dan orang miskin. Sehingga setiap kali mereka mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan malam, Paulus mengatakan mereka bukan merayakan perjamuan. Mereka tidak merayakan. Karena cara mereka merayakan itu bukan cara yang benar. Sehingga dalam persekutuan itu sepatutnya mereka menjadi satu tubuh dalam Kristus. Tetapi dalam persekutuan mereka itu menjadi berpecah-pecah. Dan apa yang kita perhatikan di sini, mereka itu saling mementingkan diri mereka masing-masing. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan dalam sebuah pasukan bola sepak. Pilihlah mana-mana pasukan bola sepak yang Anda minat. Di dalamnya, dalam pasukan itu ada pemain-pemain yang terkenal. Saya bukan pemain bola sepak, jadi saya kurang tahu nama-nama pemain bola sepak. Tapi yang beberapa saya tahu itu Ronaldo, Cristiano Ronaldo, dan beberapa lagi. Nah, bayangkan dalam satu pasukan ini ada pemain-pemain yang terkenal ada dalam tim itu. Jadi kita boleh anggap pasukan ini, tim yang kuat. Tim yang boleh menang. Tetapi dalam pasukan itu, satu pasukan itu, dan setiap pemain-pemain walaupun mereka berbakat, walaupun mereka terkenal, tetapi masing-masing berpecah belah. Walaupun ada pemain yang kuat, saya dapat pastikan bahwa pasukan itu tidak pergi kemana-mana. Betul atau tidak? Ada pemain-pemain yang hebat, tetapi mereka masing-masing bermain untuk dirinya sendiri. Saya pikir apabila mereka bertemu dengan pasukan yang lemah, tidak ada pemain terkenal di sana, tetapi pasukan itu tidak masing-masing, mereka bersatu sebagai sebuah tim. Saya pikir tim yang kita anggap kuat karena ada banyak pemain yang terkenal di sana, itu akan kalah. Kenapa? Kalau yang masing-masing itu mereka tidak berpasukan, tidak bekerja sebagai sebuah pasukan, mereka masing-masing menggoreng bola sampai hanguslah. Bola itu tidak sampai di gawang lawan, tetapi hangus, terlalu digoreng. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam gereja kita Good Samaritan, kita anggotanya, walaupun kita ini ramai, kata firman Tuhan, tetapi kita ini satu tubuh. Walaupun kita ramai, kita ini dalam satu tubuh, dan tubuh itu yaitu Kristus sendiri.
Jadi dalam satu tubuh itu, sikap kita itu menentukan sama ada kita ini betul-betul berada dalam satu tubuh itu, atau kita berada di dalamnya, tetapi kita berpecah belah. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, satu penyakit orang yang berpecah belah, satu penyakitnya ialah mereka ini menjaga kepentingan golongan mereka sendiri. Mereka menjaga kepentingan pribadi mereka sendiri. Dan orang yang mementingkan diri, ini dikatakan dia lebih suka mencari kepentingan diri sendiri dan tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain. Walaupun dalam satu gereja, sepatutnya kita ini satu tubuh, datang sama-sama ke gereja, tetapi ternyata ada pecah belah yang terjadi di sana, dan karena perpecahan itu mendorong pada sikap saling mementingkan diri sendiri, sehingga kita condong pada diri kita sendiri, kita condong pada puak kita sendiri, golongan kita sendiri, tetapi yang lain-lain itu kita tidak peduli, walaupun kita berada dalam gereja yang sama, menyembah Tuhan yang sama, memuji Tuhan yang sama. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jarang kita bercakap tentang perjumpaan suci. Jarang. Tapi ini adalah peluang bagi kita untuk melihat dalam perjumpaan suci sepatutnya itu menyatukan kita, bukan memecah belahkan kita. Nah, kita lihat apa yang terjadi di Korintus. Nah, ternyata mereka apabila melakukan perjamuan Tuhan ada sikap yang salah, ada kebiasaan-kebiasaan yang salah. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Dikatakan di sini, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dikatakan di sini, jika barang siapa, jika ada orang dengan cara yang tidak layak. Nah, apa cara yang tidak layak di situ? Nah, kalau kita kembali di atasnya ayat 18 dan 19. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Paulus mendengar ada perpecahan. Apabila mereka berkumpul sebagai jemaat, sepatutnya dalam satu tubuh, mereka berkumpul untuk mengadakan perjamuan Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Ada perpecahan. Nah, ini yang terjadi dalam gereja Korintus. Mereka datang bersama-sama untuk merayakan perjamuan Tuhan, tetapi dalam perjamuan itu sendiri, mereka ini berkelompok-kelompok. Mereka ini tidak satu hati. Mereka ini ada kelompok ini, ada kelompok A, B, kelompok C. Dan di sini ternyata kelompok-kelompok itu antara orang kaya dan orang miskin. Karena dalam ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22 dikatakan di sini, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Memang mereka berkumpul untuk merayakan perjamuan Tuhan, tetapi Paulus mengatakan, kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Kenapa? Dalam ayat yang ke-21, sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Di dalam perjamuan Tuhan itu, mereka membawa bakalan mereka masing-masing. Itu dikongsi bersama-sama, lalu diberkati, dan itu mereka akan mengambil bahagian, makan bersama-sama. Orang kaya membawa roti, membawa wine, misalnya, itu yang kebiasaan mereka. Tetapi orang yang miskin tidak membawa apa-apa. Tetapi mereka datang ke pertemuan ibadah itu,
Dengan harapan ketika sudah diberkati dan itu dibagi-bagi, mereka juga mendapat bahagian. Tetapi apa yang terjadi di sini? Karena mereka berpecah-pecah, karena mereka berkelompok-kelompok, orang yang kaya dikatakan di sini makan dahulu makanan yang sudah dibawanya, sehingga tidak mempertimbangkan ada orang yang miskin yang tidak dapat membawa apa-apa. Dan orang yang miskin ini mengharapkan untuk mendapat bahagian dalam perjamuan itu. Tetapi mereka mementingkan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak mempertimbangkan keperluan orang lain. Mereka tidak mempertimbangkan orang lain. Mereka utamakan perut mereka sendiri. Sehingga mereka makan, mereka kenyang. Tetapi yang miskin mereka lapar. Dan dikatakan di sini ada yang lain mabuk. Sama ada mabuk karena memang mereka bawa wine dalam perjamuan itu, mereka menjadi mabuk. Atau dalam terjemahan yang lain, ada orang yang lapar, seorang yang lain lapar, dan yang lain kenyang. Tetapi itulah yang terjadi ketika mereka datang bersama-sama dalam ibadah untuk merayakan perjamuan Tuhan. Mereka membawa makanan masing-masing, dan sepatutnya setelah diberkati mereka akan makan, kongsikan makanan itu. Tetapi apa yang terjadi di sini? Mereka berpecah belah, masing-masing mengutamakan kepentingannya sendiri, sehingga yang lain itu diabaikan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini sikap yang menghancurkan tubuh Kristus. Ini yang memecahkan tubuh Kristus. Kalau kita suka berkelompok-kelompok dalam gereja, kalau kita suka mementingkan diri dalam gereja, walaupun kita datang gereja yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama, tapi karena sikap itu membuatkan kesatuan dalam tubuh Kristus itu tidak kelihatan, tidak nyata. Saya masih ingat masa saya tingkatan 2, setiap tahun kami ada perayaan untuk Hari Guru. Jadi kami mulai mempersiapkan, menghias, kemudian menyediakan makanan, bawa ke sana kemari keperluan yang diperlukan untuk merayakan Hari Guru. Tetapi peristiwa itu saya tidak lupa, karena saya memang turut serta apa-apa yang perlu dikerjakan saya ikut. Jalan ambil barang di tempat yang jauh saya ikut, dan sebagainya, semua saya lakukan. Tetapi apabila waktu tiba makan, orang-orang masing-masing mengambil makanan, saya di belakang. Saya tidak mau berebut-rebut. Tapi setelah sampai giliran saya perhatikan, wah, hampir licin itu semua makanan yang ada. Dan sudah pasti, kalau saya pikir saya sudah bekerja keras, menolong, menjayakan kelas itu untuk menyambut Hari Guru. Tetapi ketika saya melihat makanan di sana, tidak ada lagi untuk mau dimakan. Semuanya habis. Jadi saya rasa macam kecewa lah waktu itu. Bukan macam, memang saya rasa kecewa. Tapi saya berdiam diri saja. Saudara-saudari, perasaan yang sama juga mungkin dialami oleh orang miskin. Mereka datang dalam perjamuan itu dan mereka mengharapkan di tempat itu mereka akan diberi makanan untuk melegakan kelaparan mereka, karena mereka miskin. Tetapi orang-orang kaya ini yang membawa makanannya sendiri itu mementingkan diri mereka, sehingga mereka mengabaikan golongan yang miskin ini. Sehingga ada yang kelaparan, bagi orang kaya mereka kenyang. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mementingkan diri, sikap mementingkan diri itu sangat menghancurkan tubuh Kristus. Jadi mungkin dalam konteks kita hari ini, kita bukan seperti mereka lah. Kita tidak membawa
makanan kita masing-masing ke gereja untuk diletakkan dan setelah diberkati kita makan bersama-sama. Tidak. Tapi hari ini kita ada perjamuan suci, roti yang sudah yang bulat itu dan wine. Tetapi sikap mementingkan diri ini bukan hanya dalam soal perjamuan suci, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita ini satu gereja, kita ini satu jemaah, kita ini gereja, anggota gereja Good Samaritan. Persoalannya ialah, adakah kita berpuak-puak dalam gereja kita? Satu gereja, tapi dalam tubuh itu berpuak-puak. Satu kelompok, tapi sama-sama semua dalam gereja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya menyaksikan ini di gereja. Gereja ini tidak kebal terhadap perpecahan. Meskipun sama-sama setiap minggu datang beribadah menyembah Tuhan dan sebagainya, tetapi masih ada perpecahan yang terjadi. Seperti yang saya kongsikan dalam khotbah pada masa yang lalu, sebuah gereja pecah kepada dua kelompok. Kalau yang satu pemimpin ini berdiri dan berkhotbah, dia tembak kelompok yang satu, dan apabila pemimpin yang kelompok yang satu ini berdiri di mimbar dan berkhotbah, dia tembak kumpulan yang satu. Satu gereja menyembah Tuhan yang sama, tetapi ada perpecahan. Saling mementingkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri, tidak peduli sama ada orang lain itu terluka dan sebagainya, kecewa dan sebagainya. Tidak. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sikap mementingkan diri sendiri. Saya saja yang paling penting, orang lain tidak penting, keluarga saya paling penting, jiran-jiran tidak penting, itu masalah. Apalagi dalam dunia hari ini, kita ini hidup dalam dunia yang serba maju, tetapi individualistik itu pun semakin ketara. Kita boleh mengalami itu, kita boleh merasakan itu. Kadang-kadang jiran kita pun kita tidak berapa kenal mereka, karena masing-masing itu melanda semua orang. Sehingga pada akhirnya kita ini masing-masing punya kehidupan, masing-masing punya cara dan sebagainya. Dan oleh karena kita terbiasa dengan keadaan itu, kita tidak peduli dengan orang lain. Nah, kita harap di gereja Good Samaritan kita masih tetap ada kerendahan hati antara satu sama yang lain. Kita tidak berpecah belah, kita tetap bersatu, kita tidak mementingkan diri, tetapi kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, dalam 1 Korintus 11 ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena cara mereka yang tidak layak ini, mereka berpecah-pecah. Akibat perpecahan itu masing-masing mengutamakan kelompok mereka, mementingkan diri mereka, sehingga ada yang kelaparan, ada yang mabuk dan sebagainya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mereka dikatakan di sini mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Coba pikirkan, setiap minggu kita maju ke depan untuk terima perjamuan suci. Dengan sikap yang masih sama, mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli orang lain. Dengan sikap suka kelompok-kelompok. Kadang-kadang kalau kita bergaduh dengan sesama jemaah, walaupun kita datang gereja, tapi dalam gereja kita tidak mau tinggal antara satu sama lain. Kalau tertinggal terus buang muka begitu, atau berjalan begitu ya. Kadang-kadang kita nampak dari jauh, kita terus lari ke tempat yang lain. Tetapi pada akhirnya maju ke depan untuk terima perjamuan suci.
Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Dalam 1 Korintus 11, 30 hingga 32, nah ini penghukuman Tuhan. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit. Apa maksudnya tidak sedikit? Maksudnya banyak kan? Tidak sedikit yang meninggal. Serius bukan? Karena mereka menerima perjamuan suci itu dengan cara yang tidak layak, berpecah-pecah, mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mengerti, tidak mengakui tubuh Kristus. Akhirnya itu mendatangkan hukuman atas mereka. Dan hukuman itu dikatakan di sini mereka menjadi lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal dunia. Agak serius sebenarnya. Itulah sebabnya apabila kita maju menerima perjamuan suci, berhati-hati. Kalau dengan cara yang tidak layak, kita berada dalam hukuman Tuhan. Kita tidak menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus itu. Dan itu mendatangkan hukuman. Saya harap kita di sini yang menyambut perjamuan suci, kita tidak harapkan kalau sudah terima perjamuan suci dan orang itu menyambut dengan cara yang tidak layak, tiba-tiba meninggal dunia di situ, ya kita tidak mau hal itu terjadi, ya. Tetapi apabila kita maju menerima perjamuan suci, pikirkan betul-betul. Adakah kita ini layak untuk menyambut atau ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak layak karena kita mementingkan diri kita sendiri atau karena ada kesalahan atau dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sikap yang benar dalam perjamuan Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ini cara yang betul. Ini sikap yang betul, menguji diri sendiri. Paulus mengatakan kepada mereka, sebelum kamu menerima perjamuan Tuhan, mereka harus menguji diri mereka sendiri, memeriksa diri mereka sendiri. Adakah mereka layak? Adakah mereka rendah hati antara satu sama yang lain? Adakah mereka ini tidak berpuak-puak? Adakah mereka ini tidak berpecah belah? Adakah mereka ini tidak mementingkan diri mereka sendiri? Jadi sebelum kita maju ke depan di tempat duduk, kita harus periksa diri kita sendiri. Adakah perkara-perkara yang kita lakukan dalam hidup kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Atau itu menyangkut sikap kita sendiri, mementingkan diri, seperti yang terjadi di gereja Korintus ini. Menguji diri sendiri, periksa terlebih dulu diri kita sendiri. Adakah kita layak atau tidak layak? Kedua, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tanpa mengakui tubuh Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Borneo, ya, Borneo. Apa sudah terjemahan itu? Terjemahan Borneo. Dikatakan tanpa mengenal tubuh Kristus atau tidak paham apa itu perjamuan suci, apa itu roti, apa itu wine. Tanpa pengertian maju ke depan untuk menyambut karena sudah ditetapkan. Sudah di upacara penetapan tetapi tidak mengerti kenapa roti, kenapa anggur, kenapa mau makan. Tanpa pengertian.
Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi kita mesti memahami apa makna perjamuan itu. Hari ini kita menggunakan 2 elemen. 1 roti, 2 wine. Ada gereja juga menggunakan rebena. Saya pernah ingat satu padri masa lawatan pergi ke kampung Wanjuslia bersama dengan padri ini. Dan apabila sampai di sana ada sembahyang ketika perjamuan kudus, wine-nya itu bukan wine ya, itu orange. Dan ketika kami sampai di kampung Wanjuslia ini lama sampai tahun 90-an, kami haus. Jadi kami nampak ada minuman orange. Kami pergi minumlah orange. Sangka minuman itu minuman biasa, rupa-rupanya padri ini gunakan orange itu karena dia tidak ada wine sebagai ganti. Tapi oleh karena tidak ada, terpaksa cari air kelapa ganti untuk mengadakan perjamuan suci. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, makna perjamuan suci itu kita harus mengerti. Itulah sebabnya orang yang mau ditetapkan itu harus belajar dahulu supaya mengerti. Apabila dia menerima roti dan air anggur, mengerti apa maknanya. Dalam ayat yang ke-23 hingga 26, ini pemahaman yang benar tentang perjamuan Tuhan. Ayat ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang kita akan perhatikan. Makna perjamuan Tuhan. Jadi makna perjamuan Tuhan itu kita mengadakan perjamuan suci ini untuk memperingati tubuh yang dipecahkan dan darah yang dicurahkan. Roti yang dipecah-pecahkan dan wine yang diberikan. Ini bercakap tentang kematian Yesus. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Setiap kali kita datang maju ke depan untuk dalam perjamuan suci, kita diberikan roti. Roti itu melambangkan tubuh Kristus, dan air anggur itu melambangkan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus menunjukkan kematiannya. Kenapa dia mati? Dia mati untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Kalau Yesus itu mementingkan dirinya sendiri, mungkin di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, ya Bapa kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Kalau dia mementingkan diri, dia lari di Taman Eden. Sehingga dia tidak ditangkap, dan dia tidak disalibkan, dan dia tidak mati bagi manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, betul, dia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, menunjukkan kematiannya. Tubuh dan wine itu melambangkan kematian Tuhan Yesus. Kita memperingati itu. Kedua, kita memberitakan kematian Tuhan Yesus setiap kali kita mengadakan perjamuan. Perjamuan ini memberitakan atau mengisytiharkan kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk menebus kita daripada dosa kita. Dan kematian Tuhan Yesus itu, kita memperingati kematian Tuhan Yesus sehinggalah
Yesus datang kali yang kedua dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya masa di sekolah Alkitab mendengar tentang gereja RC. Mungkin kita ada di kalangan kita yang pernah pergi ke gereja RC atau pernah menjadi anggota gereja RC. Saya puji mereka. Saya diberitahu bahwa apabila diberikan perjamuan suci, bagi mereka itu bukan memperingati. Roti dan anggur itu bukan memperingati. Bagi mereka apabila itu diberkati, roti dan air anggur itu betul-betul berubah menjadi tubuh Yesus dan darah Yesus. Bagi kita, roti itu tetap roti, hanya simbol untuk memperingati. Tapi bagi mereka, itu berubah menjadi betul-betul tubuh dan darah Yesus. Sehingga apabila mereka mau memberikan perjamuan suci, mereka melakukan itu dengan betul-betul. Mereka menghormati roti ini berubah menjadi tubuh Yesus. Wine ini berubah menjadi darah Yesus. Jadi cara mereka memberikan perjamuan suci itu dengan cara yang begitu menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sehingga saya diberitahu anggota jemaatnya hanya diberikan roti sahaja. Karena terlalu berhati-hati dengan wine. Kalau wine itu tumpah, yang tumpah itu bukan wine. Bagi mereka yang tumpah itu darah Tuhan. Sehingga mereka akan jilat tidak. Karena begitu mereka menghargai. Jadi karena tidak mau hal itu terjadi, mereka hanya memberi roti saja. Begitu menghormati. Karena mereka memahami roti dan wine itu betul-betul menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi bagi kita roti tetap roti, wine tetap wine. Hanya itu menjadi simbol bagi kita untuk memperingati tubuh Yesus, darah Yesus yang tercurah untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Tetapi seharusnya kita mencontohi mereka, gereja RC, dengan cara yang hormat. Itulah sebabnya apabila kita maju, periksa dulu. Sebelum maju, periksa dulu. Selidiki diri sendiri. Ada sesuatukah yang membuatkan saya tidak layak? Dan maju dengan pengertian. Bukan dengan tanpa pengertian. Hanya setakat, wah apa rasanya itu roti ya? Apa rasanya wine itu? Sedap gitu ya. Masa saya kanak-kanak begitulah. Kalau saya maju ke depan, saya selalu ikut orang tua saya begitu ya. Tetapi memang tidak diberikan. Lalu saya tarik ibu saya, mau minta roti yang diberikan kepada dia. Karena saya betul-betul mau tahu apa rasanya. Jadi bukan seperti itu. Apabila kita maju dengan pengertian tubuh dan darah ini adalah untuk memperingati Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita daripada segala dosa kita. Dan itu kita lakukan setiap kali untuk memperingati kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Dia di atas kayu salib, sehinggalah Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menyelamatkan kita dan memberikan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu makna perjamuan suci. Jadi saya harap hari ini kalau kita menyambut perjamuan suci, ya, paham, mengerti kenapa kita mau menerima perjamuan suci. Bukan maju saja, karena saya sudah ditetapkan tanpa pengertian maju dan menerima perjamuan suci. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, itu mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. 1 Korintus pasal 11 ayat 33-34. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan,
nantikan olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah yang makan dahulu di rumahnya, supaya jangan berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Nah, ini dorongan Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka itu tertib dalam pertemuan ibadah mereka, tertib dalam perjamuan Tuhan. Jangan ada yang duluan-duluan makan, sehingga ada orang yang kelaparan, mementingkan diri sendiri sehingga mengabaikan golongan miskin. Jangan. Paulus mendorong mereka supaya tertib. Mereka membawa makanan masing-masing dan saling tunggu. Sudah diberkati, semua mengambil bahagian, yang membawa dan yang miskin tidak membawa apa-apa, tetapi mendapat bahagiannya masing-masing untuk merayakan perjamuan Tuhan. Tertib. Dan Paulus mengatakan untuk menghilangkan case mereka mau duluan-duluan makan, kena lapar, Paulus mengatakan sebelum datang ke gereja, makan dulu di rumah. Makan dulu di rumah. Supaya apabila di gereja, mereka akan saling tunggu antara satu sama lain dan sama-sama makan. Ini tata tertib. Tata tertib yang kita lakukan. Jadi puji Tuhan di gereja kita, walaupun PKPP, kita masih teratur apabila kita maju ke depan. Kalau kita melihat ini ada prosedurnya ya, ada anak panah dan ada kotak-kotak ini, iya. Kita sudah diberitahu bagaimana cara kita maju ke depan. Dan ada komen yang mengatakan untuk jamaah bahasa Malaysia, apabila berarah keluar untuk perjamuan suci itu yang teratur. Tidak ada yang sembarangan saja, tetapi teratur. Jadi kita harapkan di gereja kita, bila kita menyambut perjamuan suci harus dengan tata tertib. Maju ke depan, berdiri di kotak-kotak yang sudah disediakan supaya tertib. Jadi tidak mendorong-dorong begitu atau ada penjarakan sosial, karena kita ini masih dalam PKPP, ya. Ada prosedur yang harus kita lakukan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita menyambut perjamuan suci, ingatlah bahwa kita ini menyambut roti dan air anggur yang sama. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 hingga 17, saya membacanya di sini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bahagian dalam roti yang satu itu. Nah, pernah dengar ini? Macam biasa dengar kan? Karena satu roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bahagian dalam roti yang satu itu. Seperti biasa kan? Sebenarnya dalam perjamuan suci kita membaca ini. Kalau Pak mengatakan kita membacakan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus, semua akan menjawab, walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bagian daripada satu roti. Masih ingat? Nanti dalam perjamuan suci kita akan membaca bagian ini. Jadi dalam perjamuan suci itu artinya itu satu tubuh, kita mendapat bahagian dari satu roti itu. Walaupun kita bangsa tidak sama, ada bahasa ibunda masing-masing, latar belakang pendidikan masing-masing, pekerjaan dan berlainan, tapi apabila kita datang dalam gereja, kita ini satu tubuh, kita ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam perjamuan suci itu sepatutnya menggambarkan kesatuan, karena kita menerima roti yang sama, tubuh yang sama, darah yang sama daripada Yesus Kristus.
Tetapi kalau kita datang menyambut perjamuan suci, tetapi kita ini orang yang mementingkan diri kita sendiri, walaupun kita sama-sama dalam satu gereja, tapi kita utamakan diri kita sendiri, kepentingan kita tidak peduli anggota jemaah yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu perpecahan. Tetapi apabila kita datang, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita menganggap semua orang sama, kita saling mendoloi antara satu sama yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu betul-betul kita ini ada persekutuan dengan Yesus dan ada persekutuan dengan sesama kita, menjadi satu. Nah, sangat menarik kalau yang campaign-campaign sekarang ini kan, orang meletakkan tuh poster dan sebagainya. Ada satu yang menarik minat saya, ini slogan. Dikatakan di sini, in God we trust, unite we must. Saya bukan mau campaign ya, saya tidak sebut pun nama parti itu. Tetapi slogannya itu sangat menarik perhatian saya. In God we trust, unite we must. Kalau diterjemahkan itu kepada Tuhan kita yakin atau kita percaya, berpadu atau bersatu, kita mesti. Jadi saya pikir dalam gereja sepatutnya begitu. Dalam perjamuan suci itu menunjukkan keadaan kesatuan itu. Kita ramai, tapi apabila kita menyambut perjamuan suci, satu saja. Tubuh Kristus, bukan tubuh yang lain. Darah Kristus, bukan darah yang lain. Jadi perjamuan suci itu menyatukan kita. Itu persekutuan kita dengan Tuhan, dan itu juga persekutuan kita dengan sesama kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam gereja Good Samaritan ini, marilah kita bersatu, apalagi kita ini menerima perjamuan suci yang menunjukkan kesatuan. Jangan sampai kita menerima perjamuan suci, tetapi kita ini berpecah belah di gereja. Jangan sampai kita ini mementingkan diri sendiri, atau satu sama tidak peduli anggota yang lain. Jangan sampai seperti itu. Apabila kita maju dengan sikap yang sedemikian, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus firman Tuhan mengatakan itu cara yang tidak layak dan itu mendatangkan hukuman. Jadi saya percaya kita tidak mau dihukum oleh Tuhan gara-gara sikap yang berpecah-pecah, sikap yang mementingkan diri sendiri, atau mungkin banyak lagi yang tidak layak. Harus menguji diri sendiri, memeriksa diri sendiri, barulah kita maju dengan pengertian, memahami makna perjamuan suci, supaya apabila kita menerimanya, kita bersekutu dengan Tuhan, dan dalam masa yang sama, dalam persekutuan gereja ini kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa sebagai anggota jemaah gereja Good Samaritan, walaupun kami dari latar belakang yang berbeza, bangsa yang berbeza, bahasa ibunda yang berbeza, tetapi ternyata di dalam Engkau kami adalah satu. Tolong kami supaya di antara kami tidak ada yang mementingkan diri kami sendiri, sehingga kami mengabaikan kepentingan saudara-saudari kami dalam gereja-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap bersatu, karena itulah yang dimaksudkan dengan perjamuan suci. Apabila kami menyambut perjamuan suci, artinya kami bersekutu dengan Tuhan. Dan kami juga bersekutu antara sesama kami. Dengan kesatuan yang sedemikian, maka kami boleh bekerja sama antara satu sama yang lain untuk mengembangkan, untuk melayani bersama-sama dan memajukan gereja Good Samaritan demi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami pengertian setiap kali kami, sebelum kami menyambut perjamuan suci, supaya kami memeriksa diri kami sendiri. Kalau ada dosa, kesombongan, dosa mementingkan diri sendiri, kalau ada dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan, kami akuinya dan mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya kami dilayakkan untuk menerima perjamuan suci. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Cuma dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semari persilakan duduk. Kita mau melalukan saudara dan saudari kita mungkin yang kali pertama datang ke gereja ini. Di depan saya memang ada kawan lama, saya kenal dia ya. Bukan kali pertama lah datang ke sini kan, yang perkawinan itu sudah datang. Untuk kebaktian mungkin kali pertama. Sudah pernah? Oh, ada di sini yang kali pertama datang ke gereja. Bolehkah Anda angkat tangan supaya kami menyambut Anda? Kali pertama ada di sana. Kali pertama ya? Ya. Ada lagi? Kali pertama. Kita juga mengeluarkan ini anak-anak ya. Sudah beberapa bulan tidak bersama-sama, tapi mulai minggu ini dan seterusnya, kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke atas itu boleh menghadiri kebaktian. Jadi ada berapa orang kanak-kanak di sini? Email, angkat tangan Mel. Siapa lagi? Yang kanak-kanak, iya. Ada beberapa kanak-kanak di sini, kita juga menyambut mereka. Nah, perhatian untuk SOP yang baru untuk mereka yang berumur 70 tahun dan ke atas. Sebelum ini tidak boleh datang ke gereja, tetapi kali ini boleh datang ke gereja dengan syarat mereka ini sehat dan mereka boleh bergerak sendiri. Tidak perlu dipapa atau pertolongan orang lain. Boleh bergerak sendiri. Jadi cara dia punya pendaftaran itu unik sedikit ya, bukan pendaftaran semasa kebaktian, tetapi harus datang ke pejabat gereja, masa gereja ya, office. Hari Senin, Rabu hingga hari Sabtu pagi, tengah hari, yaitu masa pejabat. Jadi silakan datang pada bila-bila masa dan kekitangan gereja akan bertanyalah untuk memastikan sejauh mana kesehatan kamu. Jadi kita sudah berikan itu di grup-grup WhatsApp. Jadi Anda baca di sana ya, dan beritahu yang umur 70 tahun dan ke atas yang mau pergi ke gereja. Caranya mendaftar di gereja, bukan pada waktu datang kebaktian baru mendaftar. Kalau waktu kebaktian mendaftar dan mendapati warga emas itu kurang sehat, bukan kita tidak mau mereka datang gereja, tetapi kita mau, tetapi ini langkah untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Kita tidak mau dalam keadaan yang sakit mereka datang, lalu mereka kena jangkit penyakit. Kita tidak mau begitu ya, karena tubuh badan mereka lemah. Tetapi apa yang ada dua saja yang terjadi, kalau mereka datang tiba-tiba di soal siasat dan ternyata mereka kurang sehat, kalau mereka tidak ada kendaraan pulang,
akan diantar. Kalau tidak ada, antar pulang akan diberi tempat duduk yang di belakang tuh. Nah, mereka akan duduk di sana, menjarakkan diri di sana untuk menjaga menjaga diri mereka ya daripada dijangkiti. Tetapi kami menggalakkan saudara-saudari yang berumur 70 tahun ke atas datang gereja, tapi dengan syarat sehat dan masih kuat berjalan ya. Masih kuat berjalan. Kalau yang berumur 69 ke bawah, jangan tanya lagi, memang kamu boleh pergi ke gereja. Tapi dengan syarat mesti siap juga lah ya. Dan untuk bukan hanya SOP Myanmar ini juga dibuka kepada semua warga asing, ya bukan warga negara Malaysia boleh datang. Tetapi ada syarat juga, pas perjalanan masih salah, ya kita tidak mau datang di sini tanpa pas perjalanan yang salah, kemudian itu pemeriksa datang dan mendapati ada gereja membenarkan orang yang tidak ada pas yang sah masuk beribadah. Saya pikir bukan hanya orang itu ada masalah, gereja juga ada masalah. Jadi kalaupun tidak dapat datang ke gereja, kita masih ada kebaktian dalam talian. Jadi saudara-saudari suruh mereka untuk mengikuti kebaktian dalam talian kita, ya seperti yang kita sudah lakukan beberapa bulan yang lalu. Masih boleh mengikuti kebaktian dalam talian. Jadi pengumuman yang lain, pengagihan kui bulan. Ya, baru-baru ini kita ada buat kui bulan. Ini jemaah bahasa Cina, inisiatif mereka. Sempana Tahun Baru Cina, Sempana apa itu? Perayaan kui bulan, Tahun Baru Cina. Kui bulan, mereka akan mengidarkan kui bulan ini di sekitar kawasan gereja kita ini, Taman Perumahan dan juga di Lidu, Pasar Lidu. Jadi masanya tarikh 30 September itu hari Rabu minggu depan, masa jam 7 pagi ini di Pasar Lidu, dan sebelah malam jam 8 Taman Perumahan. Jadi mereka juga memberi sebagian itu untuk yang bahasa Malaysia. Maksudnya kalau mereka bukan hanya bagi untuk orang Chinese, kalau di pasar itu ada orang-orang BM juga tidak tahu gereja mana atau tidak ada gereja, itu juga akan diberi sebagai berkat. Jadi bagi Anda yang ada peluang atau yang ada kerinduan untuk berkongsi, untuk mengagikan perayaan kui bulan ini, saya pikir Anda boleh datang juga untuk membantu mengagikan. Di samping kui bulan yang disediakan itu, kita juga ada sediakan itu macam buku-buku atau risilah tentang penginjilan, ya supaya mereka bukan saja makan kue itu, tapi mereka juga boleh membaca risilah yang diberikan itu, risilah tentang penginjilan. Dengan cara itu kita berdoa supaya hati mereka terbuka untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan pribadi dalam hidup mereka. Nah, ini kabar baik untuk muda-mudi. Pada 4 hari bulan Oktober, Ahad jam 2 hingga 3:30 petang, pembukaan semula pelayanan muda-mudi, kelompok pemuridan muda-mudi. Jadi bagi Anda yang baru tahun ini datang beribadah di gereja Good Samaritan, Anda belum tahu tentang ini, ada orang yang boleh dihubungi di sini, itu Olga. Mana Olga? Oh, di belakang sana. Jadi kalau Anda masih muda-mudi, Anda mau mengikuti pembukaan semula pelayanan muda-mudi ini, Anda boleh menghubungi Olga. Ada nomor yang tertera di sana, 012-854 gitu, susah saya nampak, 850-6143. Jadi boleh hubungi dia untuk sebarang pertanyaan atau mengatur bagaimana mau menjemput Anda. Nah, pada 25 hingga 26 September, ini minggu depan, 25 hingga 26 September, kita punya Canon
Kenchin akan kembali ke Tawau untuk mengundi. Dan untuk pengetahuan Anda, saya juga akan bercuti, Richard juga akan bercuti untuk mengundi. Jadi untuk sebarang keperluan, kecemasan, sila menghubungi Pastor Lili untuk bantuan. Ya, lupa letak dia punya nomor telepon. Tapi kalau Anda masih simpan buletin yang lama itu, Anda boleh melihat di sana nomor beliau, Pastor Lili. Jadi ada sebarang keperluan, sila hubungi Pastor Lili untuk pertolongan. Jadi untuk pengumuman yang lain, sila perhatikan sendiri. Masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang setiasa ada dalam apapun keadaan kami ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang setia. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kesyukuran Tuhan. Puji Tuhan dan bersyukur karena Dialah gembala kita dan bahwa Dia memelihara kita. Kami bersyukur bahwa Yesus Dialah gembala yang baik yang mengetahui segala keperluan kita. Kita berdoa untuk gereja, berdoa untuk semua muda-mudi, baik bahasa Malaysia, bahasa Cina dan bahasa Inggris. Ketika mereka membuka semula persekutuan muda-mudi di gereja, kami berdoa untuk jangkauan luar sempena perayaan Kuih Bulan pada 30 September ini agar mendapat sambutan yang menggalakkan daripada jemaah bahasa Cina sementara mereka menjangkau orang-orang yang tinggal di taman perumahan dan kedai-kedai berhampiran gereja Good Samaritan. Berdoa untuk peluang berkongsi berita baik Injil ini dan diberkati dengan cuaca yang baik pada masa itu nanti. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk diosis kami. Kami berdoa untuk jawatan kuasa mahasiswa diosis. Kami berdoa agar dana akan terus meningkat untuk membantu anak-anak padri dan pastor dalam pendidikan mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan Bapa di syurga, kami berdoa juga untuk negeri kami, berdoa untuk pilihan raya negeri pada 26 September ini agar belas kasihan dan kemurahan Tuhan ada pada para calon yang tulus untuk berkhidmat kepada negara, pada rakyat dan negara. Kami berdoa juga untuk perlindungan daripada Tuhan kepada semua pemilih dan hikmat bijaksana untuk memilih calon-calon yang tepat. Kami berdoa juga untuk polis dan Suruhanjaya pilihan raya agar menegakkan undang-undang dan ketertiban semasa kempen dan hari mengundi nanti Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk melawan ketakutan akan pandemik COVID-19 hingga semua yang layak memilih keluar mengundi. Tuhan Bapa di syurga, kami berdoa juga untuk negara, kami berdoa untuk Suruhanjaya hak asasi manusia, Suhakam agar melalui usaha dan hasil kerjanya, rakyat Malaysia secara keseluruhan akan mengetahui hak asasi mereka dalam perlembagaan persekutuan. Kami berdoa agar Suhakam berfungsi untuk menjadi sebuah organisasi yang membantu kerajaan Malaysia menjadi lebih berkesan dalam menangani hak asasi manusia baik di dalam maupun di luar negara. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan bertati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya, lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. So, mari persilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus menyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai dalam satu tubuh, karena kita mendapat bagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu
serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus melihara kamu sehingga kehidupan yang kekal.
seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama-sama, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat dari Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Kita percaya kalau kita bersandar kepada Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan